Renungan Harian Katolik, Jumat 27 Maret 2026. Engkau menghujat Allah. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33. Saudara-saudara, pengalaman ditolak biasa terjadi pada setiap orang. Siapa yang menolak dan alasan penolakan pun dapat saja memiliki kisah yang beragam. Biasanya, semakin dekat hubungan itu dengan orang yang menolak kita, maka penolakan itu akan memiliki dampak yang semakin berat juga. Dalam Injil hari ini, Yesus juga mengalami penolakan dari sekelompok orang Yahudi. Yesus adalah seorang Yahudi tulen dan bagian dari masyarakat Yahudi, tetapi ada orang-orang Yahudi fanatik yang menolak Yesus. Bahkan mereka hendak melemparinya dengan batu karena Yesus dianggap telah menghujat Allah dan menyamakan diri dengan Allah. Dan itu adalah sesat dan bid'ah. Begitu pikir orang-orang Yahudi yang memusuhi Yesus. Dengan demikian mereka hendak membunuh dan menyingkirkan Yesus dari masyarakat, dari tengah-tengah mereka. Karena Yesus memiliki keyakinan yang berbeda atau tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Penolakan orang Yahudi terhadap Yesus mencapai puncaknya ketika Yesus berbicara tentang domba-dombanya dan menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Yesus menggambarkan hubungannya dengan para pengikutnya seperti gembala dengan domba. Ia berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Yohanes 10 ayat 27. Namun kepada orang-orang Yahudi yang menolaknya, ia berkata, "Kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Yohanes 10 ayat 26. Iman bukan hanya soal pengetahuan, melainkan soal relasi dan keterbukaan hati. Pernyataan Yesus ini adalah deklarasi tentang kesatuan dengan Allah Bapa, bukan sekedar kesatuan kehendak, melainkan kesatuan hakikat. Reaksi orang Yahudi sangat keras. Mereka mengambil batu untuk melempari dia, karena mereka menganggap dia menghujat Allah. Sebab, engkau hanya seorang manusia, menjadikan dirimu Allah. Yohanes ayat 33. Penolakan ini bukan karena kurangnya bukti. Mereka telah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak pekerjaan baik dan mukjizat. Akan tetapi, karena ketegaran hati dan ketakutan akan kehilangan otoritas keagamaan, mereka tidak dapat menerima bahwa Mesias datang dalam wujud yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Orang-orang Yahudi itu tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yesus dan Allah adalah satu. Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah karena dia tinggal dalam kesatuan kehendak dengan Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Rupanya orang-orang Yahudi tidak memahami persoalan ini. Orang-orang Yahudi masih menuduhnya telah menghujat Allah, dan ini sebenarnya justru menunjukkan sikap batin orang-orang Yahudi yang tertutup terhadap tawaran keselamatan Allah yang hadir dalam diri Yesus. Yesus menjawab bahwa ia selalu melakukan pekerjaan Bapa. Ia memang bersatu dan sama dengan Bapanya. Lalu mengapa mereka tidak percaya? Mereka sulit menerima Yesus dengan perbuatannya yang semuanya baik. Mereka sulit membuka hati pada Yesus bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah yang dijanjikan Allah sendiri. Hati mereka sudah tertutup rapat bagi warta gembira keselamatan. Kalau hati sudah tertutup, membeku dan membatu, tidak mudah untuk berubah meskipun melihat tanda-tanda dan juga kebaikan orang lain. Bahkan dapat semakin tertutup karena merasa semakin terpojokan. Disinilah kesombongan hati terjadi.
Karena itu yang terjadi dalam hati para orang Yahudi yang menentang Yesus. Mereka mencoba untuk menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang sungai Yordan. Syukurlah bahwa orang di seberang sungai Yordan melihat apa yang dibuat Yesus, lalu mereka percaya. Sikap hidup kita sebagai orang beriman seringkali juga tidak jauh dari sikap orang-orang Yahudi. Kita sering sulit untuk melihat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan sesama. Terlebih kalau sesama kita itu orang yang tidak kita senangi. Bahkan kita akan selalu berusaha melihat sisi-sisi buruk yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ada begitu banyak karya agung Allah. Ada begitu banyak mukjizat Tuhan yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita tidak mampu untuk dengan jernih melihatnya. Masa Prapaskah yang kita jalani merupakan retret agung gereja, sekaligus merupakan kesempatan kita untuk berbenah diri, berberes diri dalam 3 hal: kerohanian, kemanusiaan, solidaritas. Maka tepatlah jika kita mengisi masa Prapaskah ini dengan olah rohani, olah rasa, dan olah jasmani dalam karya nyata, supaya Allah dimuliakan dan diimani oleh semua orang. Ya Tuhan Yesus, semoga pada masa Prapaskah ini, kami dapat seperti Engkau yang tidak mengenal putus asa untuk membawa pribadi-pribadi kepada hidup baru. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses serta selamat. Tuhan memberkati.